Selamat pagi. Pagi. Kita ketemu lagi ya Kak Bella, Kak Diki. Iya nih Kak Ica, kita ketemu lagi pagi ini. Karena hari ini tuh sangat cerah ya Kak Bella. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Iya, kayaknya kita udah siap untuk jalan-jalan agak jauh ya. Iya. Hari ini. Iya. Iya Kak Diki. Oke. Outfitnya matching ini ya. Waduh, matching banget dong. Udah pakai sepatu semua. Siap kita berangkat. Kita mau menyanyikan Mari kita bersukaria. bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita sudah penyanyi. Kita sekarang mau berdoa dulu ya adik-adik untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih kalau pagi ini kami sudah boleh berkumpul kembali meskipun melalui YouTube Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal ibadah ini, pertengahan hingga selesai. Berikanlah kami hati dan telinga yang dengar-dengaran ya Bapak akan apa yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Diki, Kak Ica, kita mau nyanyi lagi ya, karena masih semangat dong pasti ya. Kita mau menyanyi adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, ada sukacita tidak di hatinya? Ada dong. Oh, pasti ada ya. Kita menyanyi bersama-sama, oke? Nyanyinya juga penuh sukacita ya. Oh, penuh Kak Bella, sukacita. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, pakai gerakan boleh. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Ica, Ya. hari ini tema ibadah kita apa ya? Hari ini temanya adalah taat dan setia. Wah, kira-kira ada nggak ya lagu yang sesuai sama tema ibadah kita hari ini? Udah, ini kita mau menyanyikan lagu Apa?
mengikut Yesus Iya, keputusanku. itu karena kalau kita mengikut Yesus berarti tandanya kita juga setia pada Tuhan. Oh betul. Ya karena mengikut Yesus itu nggak gampang ya Kak Ica ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita mau menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu beriman dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Sari. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Hingga saat ini kami dapat beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, yuk dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Beginilah bunyi isi Alkitab. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ
Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikanlah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribkah, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Adik-adik, cerita yang kita baca tadi tentang seorang tokoh yang namanya Yakub. Adik-adik ingat tidak? Siapa Yakub ini? Benar, Yakub saudara kembar Esau. Yakub pernah membuat Esau marah, sehingga Yakub lari pergi dari rumah karena takut kepada Esau. Pada saat dia lari dari rumah, di pelarian Allah mendatangi Yakub, menemui Yakub, dan Yakub minta penyertaan Tuhan. Yakub minta pertolongan Tuhan.
Yakub berjanji saat itu kepada Tuhan. Jika Tuhan menyertai dia, dia mau mengikut Tuhan, dia mau menyembah Tuhan. Tapi adik-adik, setelah sekian lama, hampir 10 tahun lebih, Yakub lupa janjinya. Apa yang terjadi adik-adik? Yakub dan keluarganya tidak menyembah Tuhan ternyata. Yakub dan keluarganya menyembah patung-patung. Maka Tuhan datang kepada Yakub untuk mengingatkan Yakub. Nah, ini Yakub. Sedang apa ya Yakub ini? Oh, dia sedang mendengarkan suara Tuhan. Yakub, pergilah ke Betel. Tinggallah di sana dan buatlah mezbah bagiku. Sekarang Yakub ingat akan janjinya. Setelah itu, seluruh anggota keluarganya dan juga para pelayannya dikumpulkan. Yakub berkata kepada mereka, "Sekarang kumpulkanlah patung-patung yang biasanya kalian sembah dan juga perhiasan-perhiasan yang kalian gunakan untuk menyembah patung-patung itu. Mulai sekarang kita tidak boleh menyembah patung lagi. Kita hanya menyembah Tuhan saja." Kemudian mereka pun mengumpulkan semua barang-barang yang mereka sembah dan juga perhiasan anting-anting yang biasanya mereka pergunakan untuk menyembah berhala. Lalu mereka bertobat. Nah, supaya barang-barang yang sudah dikumpulkan itu tidak diambil dan dipakai lagi, Yakub menggali lubang di bawah sebuah pohon besar di Sikem. Ia lalu memasukkan barang-barang itu di dalamnya dan menimbunnya. Lalu pergilah Yakub dengan seluruh keluarganya dan pelayannya. Ketika tiba di Betel, Yakub membuat mezbah. Lalu terdengarlah firman Tuhan. "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Sejak saat itu, nama Yakub berubah menjadi Israel. Tuhan melanjutkan firman-Nya demikian. "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Nah, adik-adik, sekarang kita tahu saat di Betel, nama Yakub diubah menjadi Israel. Yakub berjanji kepada Tuhan untuk setia menyembah Tuhan. Yakub berusaha menepati janjinya. Seringkali kita lupa akan janji kita. Pernah enggak adik-adik lupa kalau berjanji? Misalnya adik-adik bermain, padahal waktunya belajar. Kemudian mama mengingatkan, "Loh, ayo waktunya belajar kakak. Nanti mas, bentar ya ma, mainnya 5 menit lagi." Ya sudah, 5 menit.
Mama bilang begitu. Ternyata sudah 5 menit, 10 menit, 15 menit, mainnya belum selesai. Kemudian Mama ingatkan lagi, loh katanya bermainnya hanya 5 menit. Ini sudah 15 menit. Oh, iya. Maaf ya, Ma. Begitu, dan cepat-cepat ditepati janjinya. Berhenti mainnya dan siap belajar. Begitupun Yakub. Begitu Yakub ingat akan janjinya, Yakub dan keluarganya segera bertobat dan segera menepati janji. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai sikap menepati janji. Setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan, berarti kita memiliki sikap yang baik, yaitu menepati janji, menjadi contoh yang baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun, menjadi contoh yang baik. Maka Tuhan akan bersuka cita. Tuhan setia menyertai kita, Tuhan setia memberkati kita. Mari kita menjadi anak-anak yang bisa memberi contoh yang baik, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang mengikuti teladan baik dari Tuhan. Bagaimana adik-adik? Mau menjadi pelaku firman? Baik, mari kita berdoa. Kita minta penyertaan Roh Kudus agar kita dapat menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini tentang Yakub yang mengingat janjinya kepada Tuhan, bertobat dan melakukan janjinya, menepati janjinya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat memberi contoh yang baik kepada teman-teman kami tentang sikap yang baik, suka menepati janji, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan hari ini. Amin. Aisyah, adik, kita tadi sudah mendengarkan firman tentang Yakub ya. Yakub itu adalah sosok yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh gimana caranya Aisyah? Bisa via transfer atau QR yang ada di layar ya, Kak Bella. Ya, benar. Bisa titip mama papa kalau adik-adik kesulitan ya untuk menggunakan transfer atau QR code. Nah, sekarang kita mau menyanyi Bawa Persembahanmu.
Mari adik-adik kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapa sudah berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh mengikuti ibadah kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Dan terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa boleh mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan, untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, demi jiwa-jiwa boleh digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kami semua. Terima kasih kami sudah melalui masa-masa ulangan kami di sekolah. Apapun yang sudah kami kerjakan, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami, dan kami kalau saat ini juga menantikan hasilnya. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kalaupun nanti kami harus menerima hasil yang kurang memuaskan, kiranya itu juga menjadi teguran buat kami, untuk kami boleh terus belajar dengan baik, belajar dengan keras, untuk kami boleh juga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kiranya kalau kami sudah mendapatkan hasil yang terbaik, ajar kami untuk tetap rendah hati, dan kami terus tetap mempertahankannya dengan baik. Kami menyerahkan orang tua kami, kiranya Tuhan juga menyertai mereka yang sudah melahirkan kami, mereka yang sudah melihara kami, mereka yang sudah mendampingi kami selama kami dari kecil hingga kami sebesar ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka dengan berkat-berkat-Mu, dan ajar kami juga untuk boleh terus mendukung mereka, terus mengasihi mereka, dan kami boleh saling berbagi dengan mereka. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan juga menyertai Bapak Pendeta dan para pelayan-Mu, kiranya mereka juga boleh berkati untuk boleh melayani kami dengan sepenuh hati, dan kami pun boleh terberkati oleh pelayanan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengatur negara ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami kalau sebentar lagi kami juga akan menikmati liburan kami, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh menikmatinya dengan baik, dan kami tetap taat padamu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapak. Inilah seru dan doa kami, yang kurang sempurna yang Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
Udah ada di akhir ibadah ya Kak Bella, Kak Diki. Iya. Cepat sekali ya Kak Ica selesainya. Nggak kerasa. Iya. Nah kita mau nyanyi ke mau berjalan dengan juru selamat. Harus tetap semangat ya Kak Bella nyanyinya. Tetap andalkan Tuhan selalu ya di setiap langkah kita adik-adik. Tetap setia sama Tuhan dan taat. Oke? Oke. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Yang kemana juga ku mengikutnya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.